sekali-kali niru Kanjeng Nabi. Sekali-kali niru Kanjeng Nabi, punya gamis hitam, peci hitam, peci kerudung hitam, celana dalam hitam. Mungkin kalau celana ngopon duit tuh. Dulu Rasulullah itu bajunya warna-warni. Adapun saya pakai baju putih terus karena setiap saya mimpi atau ketemu langsung sama Rasulullah pakai baju putih. Jadi saya anggap itu adalah isyarah kalau saya sebentar lagi akan dikain kafani. Sehingga sebelum saya dikain kafani, saya sudah melatih diri. Gak mungkin aku beli serban merah ini, gak mungkin. Anane ya, hadiah ini hadiah dari Mekah. Hadiah dari santri Timur Tengah, ketemu sama saya, seneng dia sama saya, memberi hadiah. Biar orangnya juga seneng. Serbanku tinggi, buat live streaming, seneng. Membahagiakan orang itu pahala. Tapi ngono wis wano tak sedekahno wong. Jadi niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu punya baju putih, punya baju merah. Kowe nggo klambi merah wagu. Kanjeng Nabi pantes. Pakai baju hijau, pakai baju hitam. Itu bukti bahwasanya baju warna-warni itu boleh. Seumpamanya Rasulullah hidup di Indonesia, insya Allah Rasulullah juga pakai baju batik. Allah mati. Makanya tidak ada syariat orang harus pakai jubah, itu nggak ada. Mana? Nggak ada. Carikan satu ayat yang memerintahkan orang harus pakai baju jubah. Nggak ada. Dan carikan satu ayat yang Allah perintahkan manusia pakai imamah. Nggak ada. Itu tradisi. Di Timur Tengah itu kalau dinginnya keterlaluan. Kalau panasnya keterlaluan. Sehingga orang Timur Tengah ini pakai imamah. Kecuali pakai imamah, pakai kerudung. Nah kerudungnya itu gawe menangkal itu loh, panas itu loh. Ya kalau di Indonesia ini panasnya ditangkal pakai caping. Jadi ini ngaji ini capingan kabeh. Tradisi itu kamu itu. Seperti siwakan itu tradisi itu. Di Timur Tengah zaman Rasulullah itu air sulit. Makanya pakai siwak. Setelah siwakan terus dipotong. Dikelupas lagi, diberi serat lagi, dipotong lagi. Dia kayak siwakmu 10 tahun deh. Ganteng. Kasihan yang jual siwak rapayu-payu. Kamu. Kalau di Indonesia ya pakai sikat itu. Pakai kayu jati. Di Indonesia nggak ada kayu siwak. Ustadz utama mana siwak sama sikat? Kalau melihat Rasulullah siwakan, mungkin litabaruk ya karena Rasulullah siwakan. Tapi kalau menurut saya siwak sama sikat lebih bersih sikat. Orang itu punya akal digunakan itu loh. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wes ndang ana wong bar makan, setelah makan kluthuk coba. Terus ada orang makan selesai makan sikatan odolan. Kira-kira coba cari kaca bergolo, nak perlu mikroskop. Apa? Mikroskop. Coba dilihat coba bersih mana? Bersih pakai sikat, pakai pasta gigi. Aku yakin seumpamanya Rasulullah hidup di tahun 2024, insya Allah sikatan. Rencanaku nah Rasulullah datang lagi ke tempatku, langsung tajak ke toilet tak gawana sikat. Sehingga kata-kata saya biar sujud. Aku yakin Rasulullah sikatan dan odolan pasti itu. Orang itu yang masuk akal. Saya itu punya teman, senengane klutuk lalu jagongan karoku ambune iki. Ambune nyotok tenan.
Eh? Dulu Rasulullah itu sikatannya itu, siwakannya itu, siwak itu ada serabutnya. Set, 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 set. Setelah itu toh Rasulullah itu selilitan. Nyampe saking seringnya Rasulullah selilitan, nyampe renggang. Dulu gigi saya ini apa itu? Mepet. Saya saking seringnya. Saya membaca hadis Rasulullah sering apa? Selilitan. Kemudian saya juga ikut. Lalu gigi saya renggang. Lagi siji. Rasulullah giginya renggang semua. Makanya Rasulullah kalau makan itu kotorannya langsung lepas semua. Ada koyok nggonmu. Nggonmu malang migung. Malang migung lagi berarti daging kantil kabeh. Kanjeng Nabi itu renggang. Saking seringnya selilitan. Amning. Nyatane kiai-kiai sekarang orang mau kiai Indonesia atau luar negeri juga. Nyatane yo ora dunggo siwak. Saya itu juga di kamar juga sering. Saya perhatikan itu siwak. Klutuk. Isi ono ambune. Gua. Loh, di zaman Rasulullah itu siwaknya masih basah. Kayu aroknya baru oleh maca terus masih ada airnya. Jadi nah, siwakmu kiriman kok nggone Timur Tengah. Tuku ning nggone pasar. Sudah 2 tahun ra laku-laku. Kamu beli wato sepol. Ini ki mesti engko dipreming ya. Ustaz Mukharrar ngremehno siwak, kowe iki ra sangun. Nyampe Rasulullah mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seumpamanya aku tidak memberatkan umatku, tidak memberatkan umatku atas penggunaan siwak, tentu aku perintahkan mereka setiap pengen sholat siwakan dulu. Tapi berat abot. Ya kalau di Indonesia sikat itu. Makanya kalau itu, saya sangat setuju kalau apa itu kamar mandi, tempat tidur itu ada kamar mandinya. Kamu kalau bangun tempat tidur itu ada kamar mandinya. Kalau bisa ini saya membuat kamar ini ada kamar mandinya semua. Ini masjid ini ada kamar mandinya. Ini kita jebol ini nanti. Itu kan ada sedikit itu tak beri kamar mandi khusus untuk masjid. Tapi duduk yang bangun yang mewah. Terbuat dari marmer semua. Nggak perlu raimu di marmer. Anut Kanjeng Nabi. Rujukan itu ke Rasulullah. Nyampe pernah suatu ketika saya sowan sama seorang habaib. Romo Yai saya bilang gini. Romo saya bilang begini. Dengerin ini. Hormat ini nggone Kanjeng Nabi wae. Hormat ini nggone Kanjeng Nabi wae. Romo Yai saya dulu pernah gitu. Bahkan saya pernah sowan sama seorang habaib. Habibnya disuantak. Gara-gara habibnya adol figura. Suantak Romo Yai. Romo Yai bilang gini, Bib, angger figura tak tukoni kabeh omahku ya kayak dodolan figura. Di dalamnya Romo Yai ada figura satu, gurunya. Kalau di rumahku ada figura satu, Masya Allah. Allah Akbar. Nah daripada masang guruku nanti guruku yang lain Mary, Nah, nanti tamu-tamu sama Ustaz Abdul figura. Iya. Pasang fotoku dewi bae. Tapi yang aslinya yang masa enggak saya itu orang media sosial tabaruk gitu. Setiap ada orang masang foto saya tak hadiahkan orang. Lu ono wong media sosial nggowo meneh. Tak hadiahkan meneh. Lu iso ono meneh? Iya. Tak hadiahke meneh. Lu kok meneh? Terus tak jarke. Saya khawatir tak gua ono meneh. Jarke wae gen ra usah ono. Paham? Paham. Makanya saya itu kalau selesai sholat, saya tidak berani menggunakan wiridan kecuali wiridan Kanjeng Nabi. Rasulullah itu kalau wiridan seperti saya itu. Saya itu meneliti di banyak kitab itu. Semua hadis-hadis itu saya teliti semua. Ringkas kata itu. Jebul-jebul podo persis karo yang dikumpulkan oleh Syekh Abu Bakar As-Sato dalam karya tulisnya I'anatul Thalibin juz 1 buka dhewe ono.
Kanjeng Nabi itu kalau bersolat membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lu kanjeng Nabi astagfirullah doang tumbuhan tambuhan lagi wali daya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muhsinina wal muhsinat wat thayyibina wat thayyibat. Wiridane lah rampung. Sebut kabeh. Kaya maca tahlil itu, maca tahlil. Makom syarat-syarat di absen kabeh. Kesuwen gitu. Semailah qadrati Nabi Mustafa wis, semailah qadrati Sakinah Mukarrar wis. Weda rasa kakean lho. Absen. Kulo awakmu ping 3 mbok dumung syarat-syarat. Absen malik. Absen mayit ngono kuwi memberi uang berapa? Paling 5.000. Mayit dirego 5.000. Bisnis itu. Makanya saya nggak setuju ono vidak-vidak. Terus apa itu? Jibui uang untuk si mayat. Dicocokkan itu. Saya itu kalau wiridan selesai sholat itu nyocokno wiridan kanjeng Nabi. Dan Rasulullah itu kalau wiridan itu menghadap ke sahabat. Kadang-kadang Rasulullah menghadap ke utara. Kadang-kadang Rasulullah menghadap ke sahabat. Saya kok setuju karo ngerti sahabat ya. Sebabnya nak ngerti makmum itu dipentelengi dua wani melayu. Pentelengi. Sing ngatik pentelengi. Tak perlu kiai ini ngomong ngene. Tet ngene kan lasi itu ngatik kok ngene. Kanut kanjeng Nabi. Saya nggak berani nyuruh sama santri, kamu harus pakai baju putih, nggak berani. Karena Rasulullah belum pernah menyuruh sahabat untuk pakai baju putih. Seumpamanya toh Rasulullah mengatakan, khairu thiyab al-bayad, sebaik-baik baju adalah putih. Hanya mengatakan seperti itu, prakteknya Rasulullah juga pakai baju hitam. Prakteknya Rasulullah juga baju coklat. Prakteknya Rasulullah pakai baju hijau. Prakteknya Rasulullah juga pakai baju doksen. Doksen, dokasin. Prakteknya Rasulullah pakai baju hitam, pakai baju putih. Itu bukti bahwasanya pakai baju warna-warni boleh. Dan apa itu? Kamu itu kalau pengen barokah, coba niru lek kanjeng Nabi. Jangan pernah makan kecuali apa yang ada dimakan. Kamu itu rasa gaya. Ngambil nasi di dapur, lalu beli lauk di warung, ngono ki sombong kepletak. Jangan. Ustadz, ya apa? Saya beli itu pakai uang saya sendiri, kok dikatakan sombong gimana? Wong Bani Israel ngono iki. Bantah. Temen kamu yang makan dengan apa adanya yang dari dapur, lalu ngelirik kamu, ono es teh, ono pentol, ono bakwan. Temenmu itu toh malu. Dengerin itu. Dengono niku jangan. Jajan silakan jajan di warung. Jangan dipamerkan ini. Ngerti nah sampean nek wong sugih iki ngerti nyampe bapakmu nak mene nggo pesawat. Pesawat-pesawatan. Jangan sombong, makan apa adanya. Loh, saya itu makan apa adanya. Saya makan ngambil lauk banyak itu kalau ada tamu. Kalau sama tamu sama orang kursus ya. Kalau saya sendiri nggak mungkin saya ngambil satu lauk. Paling banyak 2. Gitu kan kamu itu. Saya kalau nggak ada tamu itu ya makan sedikit. Kalau saya kalau makan ya bareng kalau tamu. Kadang-kadang ya enggak. Berlatan niru kanjeng Nabi lah. Dan Rasulullah itu tidak pernah mengecam makanan, enggak pernah. Kamu itu, kangkung terus. Saya itu makan kangkung 19 tahun nggak pernah mengeluh seperti itu. Ya kan kadang-kadang makan cuman pakai ketela itu. Kadang-kadang rawono sing dimakan. Nggak pernah mengeluh. Dan aku nggak pernah. Istri saya kalau WA ke saya, Mas, berasnya habis. Nggak pernah tak jawab.
setan itu. Mosok setan SMS Ustaz? Iya. Orang itu kalau mengeluh itu keluarnya dari setan, dari iblis. Hati nurani manusia enggak seperti itu. Jangan terbiasa mengeluh. Apa adanya itu loh. Makanya pondok-pondok ada santri telat, kemudian WA ke wali santri. Sulit menciptakan santri yang hebat. Gak percaya butik ini. Makanya nanti santrinya kalau jadi kiai, ya niru kiai ini. Maafil abah. Niru persis. Wong kiai ini ngono. Jangan terbiasa seperti itu. Paham? Pikiranmu yo aja jam 10. Pikiranmu ki ngaji bar maghrib pula lho. Pikiranmu. Itu kayak wis jungkel lho. Niru Kanjeng Nabi. Makanya usahakan kamu itu punya buku sejarah Kanjeng Nabi itu loh, dibaca. Yo minimal kamu pecet di Google sejarah Rasulullah, baca coba. Ditiru. Meniru sejarah Kanjeng Nabi yang Arodil Basariyah. Wah, Kanjeng Nabi untuk wahyu, ya wes aku sesuk tak niru ah. Ketemuan karo malaikat Jibril. Kamu itu. Kanjeng Nabi bojone songo, wah sesuk tak niru aku. Itu namanya min khosaisil anbiya. Khosaisil anbiya yo aja ditiru. Kekhususannya Kanjeng Nabi jangan ditiru. Kekhususannya Kanjeng Nabi jangan ditiru. Kekhususannya Kanjeng Nabi itu sering nggak makan. Ojo ditiru. Ojo ditiru. Sampean Ramadan lagi tanggal 1 wis ngerti kalender. Ya. Itu nih kapan? Tanggal 1 Ramadan wis takok bodoh. Karin ini. Berlatih, jangan terbiasa mengeluh, jangan terbiasa mangane wong ini, jangan terbiasa. Kalau doyan dimakan, kalau enggak doyan udah. Kalau doyan silakan dimakan, kalau enggak doyan ya udah. Dan jangan terbiasa membuang makanan yang belum busuk. Yurisul faqra. Kamu itu kalau makan lebih baik tanduk saja. Saya itu namakan kayak gunung meletus. Tanduane semene. Bareng dapat separuh wis mangap-mangap. Akibatnya itu toh. Kelebihannya itu toh dibuang. Jangan terbiasa membuang makanan. Dilatih. Kalau makan, usahakan piringnya nyampe bersih. Rasulullah tidak pernah makan kecuali makannya bersih, nyampe-nyampe. Makanan yang nempel di sela-sela jari Rasulullah dijilatin. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan keberkahan makanan itu di titik terakhir. Di titik terakhir. Bukan berarti nak mangan yang terakhir jangan. Kalau perlu kamu orang yang pertama kali selesai. Kenapa Ustaz mengalahin? Kanjeng Nabi katanya di titik terakhir. Ngenteni sak rampungin ojo. Beda kalau saya jangan ditiru. Kalau saya itu biar santai-santai nggak malu, saya edok-edok mangan sampai terakhir. Biar nggak malu. Lu saja niru panjenengan ojo. Temenmu malah rawuh itu wareg. Saya itu kalau makan dulu pas mondok ya, kalau ngambil nasi, itu tangan saya nyurung. Ngambil nasi itu mbek nyurung. Jadi lubangan saya itu yang paling lebar. Setelah itu saya pergi. Dia kaya kowe mangan jipuke ning ngarepe kancane. Ning ngarepe sepule. Kowe mondok polengmu. Ojo terbiasa gitu. Kalau bisa itu mengalah. Ada temanmu butuh buku kertas pengen dibuat pembelih, kamu mengalah. Pakai buku saya saja. Mengalah. Dan ini sifatnya Rasulullah. Rasulullah itu sering menyanjung kepada orang yang mengalah. Bahkan Rasulullah pernah menyanjung seorang wanita. Nyampe Sayyidatina Aisyah nyampe cemburu. Sopoi. Seperti apa kebaikannya?
Suatu ketika Sayyidatina Aisyah itu silaturahim ke tempat wanita itu. Jebul-jebul seorang wanita yang fakir. Rasulullah sering menyanjung wanita yang fakir, punya anak 2. Suatu ketika wanita itu pengen makan, bawa apa roti 1, yang separuh diberikan anak yang 1, yang separuh lagi diberikan kok separuh, sepertelon, separuh kabenta, sepertelon diberikan anaknya, sepertelon diberikan anaknya. Anaknya saking laparnya, lahap itu makan makanan habis. Masih 1 pertelon pengen dimakan, direbut sama anaknya. Pada akhirnya pun dibagi. Sayyidatina Aisyah di waktu melihat adegan seperti itu, geleng-geleng, Masya Allah. Tur orang-orang semacam ini disanjung kepada Kanjeng Nabi. Kamu itu yang mengalah. Makanya usahakan nanti kalau kamu berkeluarga atau jangan pernah minta warisan ke orang tua. Jangan. Paham? Jangan pernah minta warisan ke orang tua. Paham tidak? Ini anak satu-satunya ini. Dan nanti tanahnya gimana? Yakin terserah orang tua aku. Jangan. Saya tahu nggak mau. Ayah saya itu punya sawah banyak saja. Kita berikan sama kakak, sama adik udah. Bahkan tanah-tanah udah. Itu ibu saya buatkan rumah itu toh, itu di tanah saya itu tanahnya udah saya beli itu. Udah saya beli semua. Berlatih untuk mengalah, memberikan fasilitas ke orang lain yang terbaik. Kalau perlu, kamarmu kan orang banyak, kemudian nggak muat, kamu nggak usah tidur di kamar. Dulu saya itu jarang tidur di kamar. Sekarang saya kalau tidur di masjid. Masjid pondok saya itu kalau tidur, suarane koyok pindang. Mengalah, latihan mengalah. Saya sering tidur di madrasah, tidur di telampe, di depan. Berlatih. Saya kalau tidur di masjid nggak berani bijen ya. Kalau bijen itu keringatnya menyentuh mengotori masjid, nggak baik. Kaosan, dilambari, jangan sampai ngiler. Nih, berlatih. Kuku itu dipotong, niru Kanjeng Nabi. Rambut yang bagus, jangan panjang. Rata-rata orang memanjangkan rambut itu ada unsur sombong. Rasulullah pernah dawuh, apabila si fulan itu, apabila lelaki itu mau memotong rambutnya, dakhalal jannah. Artinya, betapa pentingnya memendekkan rambut. Jangan dipanjangkan. Kecuali kalau masih kecil seperti Husain. Kalau masih kecil kan nggak mungkin. Di Husain sombong, nggak mungkin. Atau perempuan, karena perempuan itu fi hukmi sobi. Wong itu kayak cah cilik. Rambut itu dulu gak apa-apa. Gak mungkin ada cowok itu, rambut itu dulu geleng-geleng. Anti bacok. Kalau lelaki kan sombong. Makanya jangan dipanjangkan. Kecuali tidak ada kesombongan sama sekali untuk melatih dirinya sabar, nggak masalah. Ojo disemir. Kecuali kalau sudah beruban. Jangan menyemir rambut kecuali sudah beruban. Kalau sudah beruban silakan. Sunahnya menyemir. Kalau belum beruban ada unsur sombong. Jangan disemir. Ada unsur sombong. Paham? Dan jangan pernah kalau ada orang ngomong sama kamu di samping, kemudian kamu dengerin gitu. Jangan. Tapi hadapkan tubuhmu ke tubuh mereka. Itu bagian daripada sombong. Jangan bisik-bisik di samping temanmu. Ada temanmu 2, kamu kan bertiga. Kamu bisik-bisik, jangan. Itu sombong. Paham? Dan usahakan jangan terbiasa ngocei eleke wong. Jangan terbiasa ngocei, lebih-lebih yang sudah mati. Pernah suatu ketika ada seorang wali, dengerin. Ada seorang wali diberitahukan oleh Allah
ada seorang mayat yang diadab. Lalu wali tadi cerita sama kiai-kiai, sama ulama-ulama. Si fulan ini diadab, tolong didoakan. Setelah itu didoakan. Jadi banyak kiai-kiai berdatangan ke makamnya didoakan. Suatu ketika mayat tadi nemuin sama wali tadi. Kamu itu doain saya ya, doain saya. Ojo didono, jangan memberitahukan kejelekan saya ke orang-orang. Lalu wali tadi bilang gini, loh, dulu kamu kan diadab. Iya. Nah sekarang setelah didoain banyak orang, Allah sudah tidak mengadab kamu. Lalu mayatnya bilang gini, loh, kalau gitu ya gitu, doain. Tapi kamu menceritakan ke orang-orang itu, hati saya lebih sakit daripada aku diadab sama Allah. Lebih baik aku diadab sama Allah daripada kamu ceritakan ke orang-orang itu. Itu ceritamu ke orang-orang itu akan diingat-ingat semua orang. Ini saya semakin sakit gitu. Paham? Mesti wong ki ngomong gini, dongeng. Pengaelek ngono iki. Mosok, senengane mosokan deh. Mayat itu juga bisa mayatnya itu orang baik itu bisa menembus juga gitu. Makanya enggak bisa ngoceh. Saya itu enggak pernah menyandingkan video saya ke video orang lain lalu saya framing, enggak pernah. Walaupun keliru apa-apa. Apa harus toh manusia itu benar? Al-insan makhluk khata' dan nisyan. Saya tadi itu rakaat yang keempat. Rumangsaku agek ping 3. Tapi aku mau ngadeg aku. Engko nak salah ya dilekno santriku. Alhamdulillah rono sing ngelekno. Berarti ya wis petang rakaat. Jangan takut ini. Artinya di saat ada orang jelek gak usah di framing, gak usah dikomentari. Remeh banget ilmumu. Orang itu kalau semakin tinggi ilmunya tidak akan komentari orang lain. Salah ya biar didoain semoga kesalahannya diampuni oleh Allah. Kecuali kalau keterlaluan. Terlaluan dan memang harus diviralkan. Karena ada unsur fatwa. Seperti kemarin itu saya menyebut nama Habib. Itu unsur fatwa itu. Itu cespleng itu. Saya nggak perlu ngomong ini itu, semua orang ikut semua. Tidak kurang dari 10 juta manusia sudah ngikutin saya semua. Makanya jangan terbiasa ngocai orang. Kamu mondok konsentrasi full mondok. Nggak usah komentari orang. Salah dianggap benar. 2 ditambah 2, 3. Kowe aja ngomong muni salah, paham? Anggap saja 3 ditambah 1. Nah, satunya mana? Belum disebut. Paham? Caranya ngono. Semoga berkah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.